Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassyukurillah salatan wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Ya, ibu-ibu ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah mediator bersertifikat. Dalam hal ini mencoba untuk memediasi persoalan atau permasalahan yang saat ini sudah terdaftar di pengadilan. Jadi sebelumnya gimana kabarnya Bu? Sehat hari ini? Sudah sehat Pak. Sudah sehat ya. Jadi itu pertama saya minta perkenalan lah dulu dari Ibu. Ibu berarti selaku penggugat kan? Ya kan? Silakan Bu, perkenalkan dulu. Ya, nama saya Fauziati. Saya hari ini saya melayangkan gugatan kepada Ibu Desi Ramadhani terkait utang-utang Pak yang belum dibayarkan sampai saat ini. Ya, itu berarti Ibu Fauzia ya, Ibu Fauziati ya sebagai penggugat. Jadi masalahnya masalah utang-utang. Berarti yang hadir sekarang Ibu Desi Ramadhani ya. Ya, Ibu Desi Ramadhani sehat ya Ibu hari ini ya Bu. Sehat ya. Jadi perlu saya jelaskan dulu pertama ya menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Jadi setiap perkara yang masuk ke pengadilan itu terlebih dahulu wajib untuk dimediasi. Jadi saya selaku mediator dalam hal ini mencoba untuk perkara ini diselesaikan secara baik-baik. Artinya ada win-win solution. Jadi Ibu merasa menang sebagai penggugat, jadi Ibu Desi juga menang sebagai tergugat. Jadi saya mencoba membantu memfasilitasi, berdialog supaya dapat titik temu permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai. Kemudian nanti sewaktu-waktu apabila diperlukan, selain daripada ruangan ini, kita juga dapat menyelesaikannya secara kaukus. Artinya saya menjumpai Ibu di dalam ruangan terpisah untuk mencari apa kira-kira solusi. Kemudian kepada Ibu juga saya nanti meminta untuk bertemu secara sepihak tanpa ada penggugat untuk mencari solusi apa kira-kira keinginan untuk selesai perkara ini secara damai ya. Kemudian untuk tertib dalam penyelesaian mediasi ini harus kita sepakati terlebih dahulu. Pertama mengenai waktu. Waktu kita sepakati pukul berapa? Sekarang pukul 10, apakah untuk kedepannya ditetapkan pukul 10? Bagaimana Ibu? Setuju? Ya, setuju ya. Kemudian mengenai tertib yang lain, jangan mengganggu ketertiban, jangan bicara-bicara kotor. Kemudian tidak menggunakan benda-benda senjata tajam atau yang lain-lain. Gimana Ibu? Sepakat? Setuju? Setuju ya. Baiklah. Untuk pertama saya minta dulu penjelasan kepada Ibu. Bagaimana sebenarnya perkaranya ini? Ya, baik. Kepada Ibu penggugat ya. Ibu penggugat, coba nanti baru Ibu tergugat tanggapi. Untuk sementara kita minta dulu penjelasan daripada penggugat Ibu Fauziati untuk menjelaskan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak waktunya. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kenapa hari ini bisa sampai ke pengadilan Ya. karena Ibu ini nggak mau bayar. Sudah beberapa kali malah saya datangi, malah Ibu ini ngotot tidak mau bayar. Makanya hari ini harusnya apalagi kita sudah lama kenal, ya jangan sampai lah ke pengadilan begitu Pak Mediator ya. Cuman hari ini belum ada itikat baik dari Ibu ini. Berarti mohon maaf Bu ya, berarti ini terkait apa Bu? Terkait masalah apa? Utang-utang. Masalah utang piutang ya. Berarti ada Ibu memberikan pinjaman kepada Ibu penggugat ini, Ibu Desi ya. Jadi belum dibayar sampai sekarang Bu ya? Dibayar. Jadi apa perasaan Ibu ini karena belum dibayar apa nih? Apa kecewa atau gimana perasaan? Sangat kecewa Pak. Karena udah kita kasih kepercayaan, malah hari ini dia udah seenak dia. Ya, Ibu sudah dengar sendiri tadi ya.
penjelasan dari penggugat bahwasanya ini mengenai hutang piutang. Mohon maaf Bu, berapa hutang yang dipinjam sama Ibu Desi? 100 juta rupiah. Jadi ini kita kasih kesempatan kepada Ibu tergugat ini, kepada Ibu Desi. Ini apa sebenarnya ini persoalannya ini? Makanya sampai sekarang Ibu belum membayar hutang itu. Gimana Bu? Baik Pak, terima kasih Ya. atas kesempatan saya. Sebenarnya saya sudah berniat untuk membayar, tapi kebetulan memang duit 100 juta itu dipinjamkan kepada saya untuk modal usaha. Oh, modal usaha. Betul. Kemudian memang sebelumnya sudah beberapa kali Ibu Fauziah ini mendatangi saya dan menghubungi beberapa kali juga lewat WA. Memang kenapa saya tidak menyampaikan atau memberitahukan tentang keterlambatan ini karena memang saya belum punya uangnya Pak. Gitu. Saya pikir mungkin dalam 2 bulan ke depan apabila saya sudah punya, saya akan segera membayarkan. Dan tentu saja saya merasa kecewa terhadap tindakan ibu ini. Kenapa langsung mengajukan gugatan kepada saya begitu? Padahal seperti sebelumnya Bu Fauziah jelaskan juga kami sudah berteman lama, tapi beliau tega begitu kepada saya. Gitu Pak. Berarti saya dapat kesimpulan tadi dari Ibu sebenarnya mau bayar ya? Iya betul Pak. Mau bayar, cuman karena terkait modal usaha, jadi belum saat ini memang belum Iya, Pak. membayar, ya. Tapi ada itikat baik untuk membayar, ya. Pak. Tapi saya dengar tadi Ibu kecewa juga kenapa ini sampai ke pengadilan, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke Ibu penggugat ini kenapa nih? Kenapa bisa langsung ke pengadilan ini? Apa sebelumnya juga sudah ada komunikasi dengan tergugat dengan Ibu Desi? Sebelumnya sudah ada komunikasi, cuman beberapa kali kita terakhir kayak kita yang ngemis, kita yang bukan kita yang ngasih hutang, kayak kita yang berhutang. Makanya kenapa hari ini bisa sampai di sini Pak? Iya. Jadi harapan Ibu gimana nih? Apakah ini bisa diselesaikan kira-kira dengan baik tanpa ada sampailah ke persidangan? Karena persidangan ini Bu, pertama jangka waktunya lama, ya kan? Kemudian biaya nanti lebih banyak, dan itu kemudian juga energi terkuras. Jadi kalau memang ada solusi dari perdamaian ini, karena dari sisi yang lain Ibu Desi ini sudah mau membayar, cuman memang butuh waktu, tempo. Jadi kalau memang nanti perdamaian ini berhasil, jadi kita tuangkan dalam suatu kesepakatan, kita buat namanya akta pandading, dan kekuatannya itu sama seperti putusan hakim. Apakah Ibu ada kira-kira niat ini untuk dikasih lagi kesempatan kepada Ibu Desi untuk melunasi utang, dikasih waktu atau bagaimana? Iya, Kira-kira. kalau terkait itu saya setuju saja sih Pak. Cuman batas waktunya itu harus jelas. Misalnya 1 bulan dari sekarang, itu berarti jelas tertuang di mana udah 1 bulan itu udah wajib lunas. 1 bulan wajib lunas ya. Kemudian terkait kekecewaan Ibu tadi, Ibu Desi tadi terkait kenapa ini harus sampai ke pengadilan. Nah, ini bagaimana Bu? Apa ada solusi kira-kira untuk mengobati rasa kekecewaan Ibu Desi ini, karena beliau merasa ini namanya tercemar karena ini sampai ke pengadilan gitu. Itu gimana? Kalau dibilang kecewa, sebenarnya saya lebih kecewa. Pak. Saya di sini yang kasih modal. Sementara dia udah menikmati lah, udah dia ya seharusnya kita udah membantu kan dia lebih ini. Kok hari ini kok sebaliknya? Kan gitu Pak ceritanya. Tapi terkait yang Ibu Desi sampaikan tadi untuk meminta waktu, Ibu berkenan ya, tapi dengan waktu 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Jangan maksudnya ini kan udah bertahun-tahun ini Pak ceritanya ini sudah sangat lama kan? Lama ya. Jadi gimana ini Ibu Desi? Jadi kan dari penggugat dia menyampaikan ini kenapa sampai ke pengadilan memang karena ini sudah berlarut-larut. Cuman untuk ke depan, untuk kepastiannya penggugat ini minta lah harus jelas ini 1 bulan harus lunas. Itu bagaimana dari Ibu? Apakah bisa? Kalau bisa kita tuangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian dan harus kita patuhi perdamaian itu. Ya, gimana Mungkin gini Bu, kalau 1 bulan itu agak berat bagi saya, karena saya sudah katakan tadi bahwa memang modalnya belum kembali gitu. Dan untuk Ibu saya usahakan 2 bulan, bagaimana Bu? 2 bulan. Jadi ini ada permintaan daripada tergugat 2 bulan.
ya kan? 2 bulan. Bagaimana? Ya kalau untuk 2 bulan saya nggak bisa Pak. 2 bulan ya. Karena itu udah terlalu lama lagi. Jadi kira-kira berapa lama lah Ibu kasih kesempatan Ibu di sini untuk melunasi utangnya? 1,5 bulan lah. 1,5 bulan ya. Jadi 1,5 bulan, kemudian kita siapkan surat perdamaian, ditandatangani kedua belah pihak dan sepakat untuk menyelesaikan utang ini 1,5 bulan. Nah, gimana Ibu? Baik Pak, Ya. mungkin kalau memang itu sudah disetujui Ya. oleh Bu Fauzia dan untuk juga kebaikan bersama agar ini tidak lanjut ke persidangan, saya juga setuju untuk Ya. 1,5 bulan. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat kesepakatan titik temu untuk menyelesaikan ini secara baik-baik, secara kekeluargaan, secara damai. Maka nanti kesepakatan itu akan kita buat dalam berita acara dan akan kita laporkan ke hakim bahwasanya perkara ini berhasil dengan damai. Nanti kita siapkan draft perdamaiannya, kemudian nanti kita laporkan kepada hakim dan dibuatkanlah akte perdamaian. Jadi bagaimana Ibu? Alhamdulillah perkara ini berhasil dengan kita damaikan secara mediasi. Saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.